Wis diwacana mbak. Iku orang-orang seperti itu, pujangga sesepuh seperti itu sudah banyak yang dibunuh karena dianggap sebagai aliran sesat. Oleh siapa? Oleh orientalis, oleh tokoh-tokoh agama juga. Dianggap dukun-dukun aneh. Ini kan menjadi problem kita gini. Karena dia menyimpan memori kan? Iya. Memori kaweruh. Setiap unit yang hadir ke bumi ini adalah utusan Rasul. Mereka tidak sekedar diutus tapi juga ada surat perintahnya. Kembali lagi ya Romo. Tadi kan Romo menyebut rezeki datang ketika kita memasuki ke surga kelima ya toh. Bahagia, ya toh, ayem tentrem, Adem ayem tentrem. ayem ya toh. Nah, kalau menurut pemahaman Jawa Romo, ini bertanya terkait dengan nasib dan takdir. Untuk pemahaman Jawa itu nasib dan takdir ditentukan oleh Tuhan atau manusia sendiri yang menulisnya mau? Ya kebetulan di Jawa itu tidak ada nasib, tidak ada takdir. Ini yang jadi repot ah. Jawa nggak mengenal nasib, nggak mengenal takdir. Jawa mengenal pepesten sama ginaris. Pepesten dan ginaris. Iya. Bisa dijabarkan loh Pak? Pepesten itu kan setiap unit manusia itu sudah ada carakannya. Makanya kitabnya yang mula-mula namanya Hana Caraka. Makanya muncullah yang disebut pepesten. Pepesten itu, Hana itu adalah keadaan, bahasanya itu keadaan. Caraka itu tulisan. Caraka itu perintah. Artinya caraka hana, caraka. Kahana niki perintah sehingga jagat. Semua yang aku ciptakan itu adalah membawa misiku. Semua yang aku ciptakan itu sudah saya tulis. Ditulis, diperintah, juga diutus, juga ditulis. Nah, pepesten itu. Ini di Jawa begitu. Makanya anak-anak kecil lahir dulu itu pada saat dia itu setelah lahir, setelah apa jenenge? Pasar itu mari diumbat sepasaran terus diwocokno apa yang disebut mijil. Aneh ya, wong Jawa iki ditembangno mijil. Ditusi karo dibasuh, waktu lahir dibasuh dengan air kelapa. Setelah dibasuh air kelapa dibiarkan 5 menit, setelah itu dibasuh dengan air bunga, kembang setaman yang direndam. Jadi setelah itu, setelah 6 hari atau selapan itu sepasar itu diceluk nombae. Lambae ku akhirnya moco. Nah, itu tulisannya apa arek iki kan ngono. Berarti bisa dibilang semua yang terjadi itu sudah terkonsep Romo. Sudah. Arek iki kok dadi polisi, arek iki dadi dokter, arek iki kok dadi ngene kok aki matine dipangan macan iki loro ngene loro cacar iki digawe dipangan begebluk iki kok dipangan banyu wis ana iki. Wis diwacana mbak. Iku orang-orang seperti itu, pujangga sesepuh seperti itu sudah banyak yang dibunuh karena dianggap sebagai aliran sesat. Oleh siapa? Oleh orientalis. Oleh tokoh-tokoh agama juga. Dianggap dukun-dukun aneh. Ini kan menjadi problem kita. Kita kehilangan banyak orang nih. Karena dia menyimpan memori kan? Iya. Memori kaweruh.
Berarti kalau Jadi semisal caraka itu artinya perintah, utusan, tulisan. Setiap unit yang hadir ke bumi ini adalah utusan, rasul. Mereka tidak sekedar diutus, tapi juga ada surat perintahnya. Kembang diperintah, buahmu kok jenenge pelem, buahmu jenenge manggis. Sono iku. Ana tulisane. Buahne kok wakeh, ngerompol, uripe sampai sekian tahun, ono kabeh perintah. Nah, ini kecanggihan para sesepuh kita itu di situ. Ka ono takdir ambek kodrat. Sing ono pepesten karo ginaris. Kan repot nek ditakoki gimana takdirnya. Dan itu. Berarti kalau memang semua itu sudah terkonsep, berarti dalam pandangan Jawa udah nggak berlaku lagi Romo, kayak seperti apa namanya siksa kubur itu udah nggak berlaku lagi Romo ya? Nggak ada, karena urip sak termo nglakoni dharma, hidup itu hanya menjalankan misi ketuhanan. Sutradaranya menentukan apa dia. Sang Pangarso kan sutradara, Mas. Kayak lagune Sawo Gomblo ya. Sang Pangarso kan ngono ya. Lagune Gomblo kan. Maha sutradara. Dia kalau sudah selesai tugas-tugas misi sucinya, dia hanya laporan aja kepada Yang Maha Kuasa. Kan ngono. Ya kan? Iya. Misi-misi inilah yang jarang dipahami oleh masyarakat kalangan Jawa. Nggak ada itu kodrat takdir, nggak ada. Karena sudah ditulis di dalam Sandi Sastra Jawa yang namanya huruf anacaraka itu, Hono coroko kahanan iki kabeh utusane Gusti. Kahanan iki kabeh ya diperintah karo Gusti. Kahanan iki kabeh wis ditulisi oleh Gusti. Tapi itu pun kan kalau kita memohon ya bisa saja berubah. Anakmu iki kok paling umur 16 tahun, kok kena penyakit ojo gelo ya ngono. Nah, bapaknya hati-hati mbah. Ya apa caranya anakku supaya iso tambah-tambah gak 16 tahun? Ya iso. Ya bisa dengan satu ritual khusus, ya kan? Bisa nanti umur-umur katakan wis agil balik umur 12 malah diruat, disadrani terus ya bisa berubah. Ya dengan permohonan satu apa ya, upaya untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar ada perubahan pepestennya tadi. Terus untuk ini Romo, apa namanya, bisa nggak di breakdown konsep urip sakjroning pati itu seperti apa? Oh, ngene. Judulnya iku urip sakjroning mati, mati sakjroning urip. Ya. Kan gitu. Ya urip tapi mati. Mati tapi urip kan gitu. Iya benar. Ya kalau urip tapi mati kan amnesia itu. Hidup dalam Iya kan? Iya benar. Kan zombie ku urip tapi mati kan. Itu ibaratnya begitu kan. Bahasa kerennya anak-anak sekarang ini kalau tak jelasno sing rumit-rumit nanti nggak ngerti, ya kan? Ya. Urip tapi mati, ya amnesia berarti. Mati tapi urip. Ah, ini kan berbeda kan? Mati tapi urip kan gitu. Lah inilah yang disebut kontemplasi. Mati tapi urip, yang disebut ngeraga sukma. Ngeraga sukma itu ada tingkatannya. Jadi dia dalam proses untuk mencari kesadaran, mencari jati diri. Berarti masuk ke dalam ya Romo?
Ya, dia kan mati tapi urip. Mas sing dimatekno apa ragane? Batine diuripno. Supaya punya daya pengindra tajam kan ngono deh. Aku ngerti anakku iki lapo. Habib iki bengi-bengi iki lapo, aku tak mati. Tapi urip kan ngono. Aku ndeloki Habib e. Wah, Habib turu tak delok tekan ndukur ini kan. Aku nyawang Habib ini. Ini bentuk sederhana pengertian. Iya. Nah, nanti tak klasifikasi pengertian lebih detail suatu saat. Nah, wis ngaji rasa iki bener-bener mulai booming lah. Terus ini Romo, apakah eksistensi leluhur kita itu beneran ada? Boleh nggak di-share pengalaman Romo berinteraksi dengan para leluhur? Lalu bagaimana cara Romo mengakses informasi dari para leluhur itu? Kembali ya, para leluhur, nggak hanya leluhur ya, seluruh ciptaan Tuhan itu kan secara physically itu katakan itu disebut mati apa ya, sudah nggak bisa mampu didaya gunakan fisiknya karena sudah tua, sudah rapuh, koyo CPU itu wis ketinggalan zaman lah. Tapi sistemnya kan nggak mati. Masa ada sistem yang mati kan? Nggak ada. Ya hidup terus. Ya kan? Sama seperti itu, ibaratnya seperti itu. Sistem tuh mengupgrade terus. Sistem tidak akan pernah mati. Yang mati itu adalah komponennya. Kan ngono? Iya. Ya itu seperti itu, gambarannya seperti itu. Ya kan? Pertanyaan panjenengan kan ngono iku mau. Iya benar. Sesepuh kita sama. Sukmanya tidak mati, dia langgeng. Hanya ganti dimensi. Ganti posisi. Iya. Makanya ada semacam proses piwulang yang disebut mahasiswa mau masuk mahasiswa apa jenenge? Masa orientasi. Masa orientasi. Kok aku moro-moro ngimpi ketemu mbahku nok kono iku proses ngerogo sukma mula-mula dalam rangka kamu menyiapkan diri akan kembali kepada dimensi yang beda karena ragamu sudah nggak bisa dipakai. Ya apa rogone kena ginjal, kena digawe gak iso. Iya benar. Sukmanya ndak. Ya kan? Ah, dia menunggu proses untuk re kan gitu. Re ini siapa? Lah ada yang sesuatu yang sangat privat boleh saya terangkan, juga ada yang tidak boleh saya terangkan, itu rahasia yang maha kuasa. Tapi saya mengenal yang disebut re, cakra manggilingan itu mengulang, seperti saya melihat bagaimana Darwin itu re, dia re, Thomas Alva Edison, Benjamin Bell re, nah ini James Watt akhirnya jadi lampu. Dia menemukan listrik, dia hidup lagi dalam tubuh yang beda, meneruskan penelitiannya. Darwin meneruskan penelitiannya kepada siapa? Alexander Gregorius Mendel. Dia katakan di dalam teorinya Darwin itu bahwa gen mula-mula adalah gen betina. Dibuktiin sampai seorang Mendel, nek Mendel urip, aku mlebu manen, meneliti mana. Akhirnya muncullah teori genetika kan itu. Iya kan? Siapa Mendel? Mendel ya reinkarnasi Darwin. Sekarang Mendel mati, banyak sekarang dokter-dokter yang sok ngeloning, sok iku kan. Ngerti maksudnya? Ya, karena Tuhan ini Tuhan yang Maha Kuasa bagi saya loh, bagi saya barangkali saya salah, nyuwun ngapunten. Seakan-akan dia memberikan pelajaran kepada Tuhan itu step by step untuk menjadi cerdas. Bukan kun fayakun, proses. Masa ono kun fayakun, jadilah Habib, gak mungkin. Tetap ada proses. Nek sirahe gak metu teko mboke, masa iso metu teko Gua Hira ya gak iso deh. Iya kan? Bener gak? Benar. Habib metu teko Gua Hira tak sembah wis.
Bener nggak? Maka prosesnya begitu. Itulah yang disebut sistem kita. Iya, iya, iya. Saya menerangkan ini bukan kontra dengan mereka. Urusan mereka terangkan, silakan kamu percaya. Saya menerangkan wilayah saya sendiri. Wilayah warisan pengertian leluhur saya sendiri. Iya, iya. Ganti alam kan untuk mati. Makanya ono kasetan jati kan gitu ya. Ono istilah gak mati, mbahku gak mati kasetan jati kan gitu. Iya. Istilahnya. Nah kono kan is dead kan kan gini gak ono is dead. Romo ini kan pastinya Romo tahu kan seorang sosok KDM. Oh iya iya. Ya, iya. nah, KDM kan sering apa namanya kayak menguri-nguri budaya leluhur kita. Lah, kalau semisal KDM menjadi presiden, apakah ini sangat membantu kebangkitan ajaran spirit Nusantara? Kalau menurut pendapat Romo gimana? Ya, KDM ini kan masih pintu ya. Jadi KDM ini bukan spiritnya, tapi pintunya. Dia masih belum bisa mijil dengan yang sebenarnya tentang nilai-nilai yang kita punyai. Karena dia hanya membuka pintu. Ngerti? Berarti Buka masih gerbong. berupa pintunya, belum ke intinya berarti. Belum masuk, masih jauh. Wawasannya KDM ya masih jauh lah dari nilai-nilai warisan yang kita punyai. Tapi minimal sudah dimulai sama KDM. Iya benar. Ya kan, sudah mulai diupayakan. Ada upaya KDM, upaya baik ya untuk membuat ruang itu. Tapi sekali lagi KDM kan orang politik nih. Ya, dia tidak bisa enjoy mengambil satu keputusan sebagaimana itu. Dia pasti banyak tekanan kanan kiri kan. Akhirnya setengah-setengah hibrida lah dia itu. Dia belum sampai ke sana. Tapi kita bersyukur ada ibaratnya wis terontong-terontong lah Mas. Ya kan? Ibarat matahari mulai keluar dari usuk timur, walaupun masih warnanya merah, belum matahari penuh nih, belum, masih warna merah ini, kayak jam 3, jam 4 isu, loh Mas. Iya. Terus ini Romo, apa namanya? Romo kan selaku praktisi Jawa, ya toh. Syarat apa yang menjadikan manusia agar selalu dibimbing Tuhan dalam kehidupan sehari-hari? Lah, bagaimana bentuk bimbingan itu? Agar apa namanya sang pelakunya itu nggak sampai tersesat gitu loh Romo. Oh ini aku dibimbing, oh ini hanya halusinasiku aja. Menurut Romo gimana? Oh iya, makanya ada konsep eling. Kan dulu itu eling. Bahkan diteruskan dalam bentuk narasi eling lan waspada. Ya, eling. Eling itu selalu ingat pada yang Maha Kuasa. Sembayange wong Jawa itu duduk 5 waktu. Tapi sembayange wong Jawa itu sembayang sakjroning urip. Setiap detak jantungmu itu bergetar, kamu itu harus sembayang. Setiap darahmu mengalir dari ujung rambut sampai ujung kuku, itu kamu harus berserah diri pada Tuhan. Orang no ukuran. Saya ngomong seperti ini tadi sudah berkali-kali saya menghadap yang Maha Kuasa. Makanya itu disebut eling. Ya kan? Apa itu waspada? Kan Apa itu waspada? Eling dan waspada. Waspada itu kamu tidak boleh kehilangan akal warasmu. Kamu tidak boleh kehilangan akal budi nuranimu. Kalau kamu kehilangan akal warasmu, akal budi nuranimu, maka kamu mengalami halu. Dengan keadaan yang betul-betul sadar, kamu akan bisa membedakan bahwa ini halu, bahwa ini kenyataan.
suasana batin itu harus terus jernih. Kalau suasana batin itu abu-abu, kamu tidak bisa membedakan kehadiran Yang Maha Kuasa dan kehadiran dari obsesimu sendiri. Itu loh. Makanya jangan sekali-sekali kamu makan doktrin-doktrin yang bersifat menakutkan dari ajaran-ajaran tekanan spiritual itu. Terus gini Romo, cara membedakan orang yang dibimbing langsung dengan Sang Pencipta dan orang yang mengaku-ngaku dibimbing, itu gimana Romo? Soalnya gini, saya punya teman saya itu punya sosok guru, itu gurunya tuh bilang, aku ini dibimbing sama si ini, gitu loh Romo. Sampai habis ratusan juta Romo. Lah, agar nggak ada korban berikutnya Romo, kira-kira Romo memberikan tips apa? Caranya membedakan orang yang dibimbing apa enggak itu gimana? Soalnya sekarang orang yang seperti itu mainnya walus Romo. Iya. Itu sebenarnya kan bukan satu proses penyadaran. Itu kalau bahasa kerennya itu dia kena sugesti. Bahasa kasarnya itu kena teluh. Teluh itu apa Romo? Ya teluh itu apa ya? Guna-guna ya. Oh iya. Apa teluh itu guna-guna ya. Saiki sugesti. Nek saiki dikembangno pemerintah dokteran gunakno wong kaya kuya-kuya. Ya, Kuya-kuya. Iya. Terus gimnasiar itu, ISQ gimnasiar itu semuanya ilmu teluh itu. Ilmu gendam itu. Guna-guna. Diceritani surga orangnya wah. Udah diketek itu ambek kuya-kuya iku Nabi Muhammad kayu diambungi. Apa iku jenenge? Hipno ya. Bahasa kerennya ilmu hipno. Hipno. Dianggapnya ilmu hipno itu baik. Tidak, itu ilmu hitam itu. Dokter-dokter yang pakai ilmu hipno kasihan itu. Nah, itu banyak dipakai orang-orang. Kalau saya gampang memang ilmu, tapi nggak mau saya mengajarkan seperti itu. Kasihan nanti anak-anak itu. Temannya sendiri di hipno. Ada yang gak cinta, ada ini cinta cekowor-kowor ya kan. Nggak boleh kita seperti itu. Makanya Jawa itu dianggap sebagai ilmu teluh, ilmu hitam. Hipnotis itu bahaya. Sekarang Indomaret ngerampok pakai hipno semua itu. Gak perlu pakai pisau di hipno. Cetek, duit dikekno kabeh. Baru ngono sadar lu, duit kuntek. Gowong itu hipno. Nah, ini menjadi problem sosial. Pemerintah dalam ini dunia kedokteran, dunia parapsikologi itu tidak bisa menghentikan ini. Bahkan menjadi tontonan yang membuat kuya-kuya itu kaya gara-gara dia punya ilmu hipno itu. Ya kan? Itu kan kuya-kuya itu. Iya. Berapa artis sudah hipno ya? Akhirnya kuya-kuya juga dihipno sama temannya sendiri. Ya kan? Saya enggak mau, bagaimana sih kita harus mengobati orang hipno? Wah, pelet itu ada yang pelet mati. Ada yang pelet-peletan, ada yang pelet 3 bulanan, ada. Diombeni tok wis kena pelet wis. Sak bojo-bojone dikekno nang ngene kiai ini. Kalau Jawa Barat itu ya kan. Nah, ini kan bagian daripada problem-problem sosial yang itu merupakan pekerjaan kita yang berat. Makanya harus ada cegah tangkal terhadap ilmu-ilmu hipno atau sugesti itu yang di masyarakat. Tommy Raphael itu kan orang-orang yang pandai menghipno orang. Itu guys sekarang ini kayak tontonan. Kasihan kan? Gelem ah. Kon ditiru ngono. Gimana babumu ya tadi malam saklon ya kasihan kan? Masalah-masalah privat dia ungkap. Belum tentu dia itu. Dia kan ya kena hipno aja.
Akhirnya tengkar lah suami istri gara-gara dia katanya ngeloni. Padahal nggak ngeloni, hanya Bermain sugesti ya, naurinya, neuronya itu dibangun oleh dia, sugesti aja. Akhirnya istrinya harus cerai nih. Padahal aku ya gak tahu ngeloni bojo babuku kan itu. Cerita itu sama saya. Ngapain kamu ikut hipno-hipnoan, tampil di televisi, digendam seperti itu ya, Beb, ya kan? Bahkan kan mungkin celanamu disuruh nyopot, dicopot itu. Coba. Sudah saya praktekkan yang gitu-gitu itu. Ini kan bahayanya di situ. Nah ini kan nilai-nilai ini harus dihentikan lah. Karena yang ngobati ini juga berat. Saya ngobati orang-orang seperti itu ya gak mudah. Berhari-hari untuk memberi penyadaran. Sing sadar kok Habib ini ngobati angel apa meneh kena hipno, kena pelet. Kan ngono deh ya. Ya, ini mungkin pertanyaan terakhir, Romo. Ya. Kalau semisal di kehidupan ini ada utang batin dari leluhur yang belum lunas, entah berupa luka, kemarahan, atau permintaan maaf yang tak sempat, apa yang Romo rasa perlu kita selesaikan walaupun bukan kita yang memulainya? Luka batin. Iya. Luka batin yang semacam hutang gitu ya. Iya. Kok saya tidak melihat itu ya? Dalam ajaran Kapitayan itu enggak ada ya seperti itu. Kalau menurut saya ya, untuk membebaskan jiwa generasi itu dari hal-hal seperti itu, saya lihat tidak ada. Itu hanya bagian dari dogma dari agama. Agama yang hibrida tadi loh. Tapi yang murni itu tidak ada. Kalau tugasnya selesai ya selesai. Nanti Tuhan yang mengatur lagi, yang melanjutkan kan itu. Oh gitu. Iya. Berarti karma itu tidak ada ya, Romo? Ada, tapi penjelasannya nggak seperti yang selama ini. Nggak seperti selama ini kok mati anakmu kok digantungin, nggak ada itu ceritanya. Iya. Nggak ada. Karma itu ya langsung. Langsung di kehidupan saat ini juga? Nah, pasti. Kamu misalnya membunuh orang, nanti anak yang kamu kasih sayangi nanti dibunuh orang, kan hanya itu aja. Enak sakit aku dibunuh daripada anakku yang dibunuh kan itu. Iya, benar. Sebagai orang tua, iya kan? Gak ada itu cerita-cerita dari mitologi agama-agama itu. Kalau orang Jawa itu nggak mungkin membiarkan anaknya. Kalau saya, ajaran leluhur itu, anakku masuk neraka, saya harus masuk neraka. Ngajaran leluhur itu gak seperti Nabi Nuh, anaknya mati kampul-kampul ditinggal ngangkuti pedes, semut, nongoni kapal, ini kan gak masuk akal. Masa anak nyambung? Kalau saya enggak. Kalau saya mati, anak saya mati, saya harus mati sama anak saya di laut. Sebagai tanggung jawab anak dan orang tua, dia adalah darahku, dia adalah napasku. Kan ngono. Iya. Inilah yang disebut Jawa. Tekes meneh. Mosok anaknya dibeleh, mosok anaknya digawe tumbal no laut, gajah ditumpak no kapal. Ini aneh-aneh cerita ini ya kan. Coba, aneh kan. Kasihan kan kalau seperti Habib ini ketelan cerita-cerita seperti itu. Tambah halu dia. Suatu saat dia kejam sendiri sama anaknya. Anaknya nakal dibunuh akhirnya. Aduh, ya jangan dong. Memang anaknya masih pepestennya dia harus nakal. Tulisannya jagat itu umur 5 sampai umur 12 nakal, nyolongan, engko nek 13 gak nakal. Tulisannya ngono kate lapo. Iya benar. Ngerti? Iya benar, paham. Pepestannya begitu, kinerjanya begitu, kita nggak bisa protes, paling kita mohon ya Tuhan. Ya kan, mudah-mudahan anak saya selamat, masih nyolongan kan gitu. Iya. Tapi mudah-mudahan engkau percepat supaya dia selesai dalam menjalankan ginarismu supaya tidak nyolong lagi kan gitu. Iya benar. Iya kan? Paling begitu. Masa bisa kita merubah? Engko ditakoi ambek Tuhan. Kon kok enak ngerubah-ngerubah. Sing dadi Tuhan kon apa aku? Lah susah aku. Kalau seperti itu ditanya seperti itu sama Tuhan. Kita kan hanya berserah diri. Ya Tuhan, aku berserah diri kepadamu. Kalau anakku nakal, kalau memang engkau itu
ginarismu, pepestahmu, aku pasrah. Izinkanlah anakku selamat. Dan berilah jalan kemuliaan ke depan. Kan ngono mek ndonga. Ya kan? Sopo gelem dadi pelacur? Yo gak gelem. Tapi nek sampai ditulis dadi pelacur, kate ngomong apa? Masuk protes. Ya kan? Nek isok protes, aku gak gelem lahir nang wetenge Suminah. Nek isok nang Butin, isok dadi Bambang Tri, isok dadi Tommy kan ngono. Iya, Beb ya. Iya. Coba kon nek kon lahir teko wetenge Butin kon isok rapi bintang film iki ayu-ayu ngene kan enggak kon. Dodol dedek kon kawin, dodol nonggo kon kawin. Enggak ada duit, kate takwin teko sapa dodol dikawini kan ngono ya. Inilah yang disebut pepesten sama ginaris. Nilai-nilai ini yang tidak dipahami. Gitu loh. Jawa, gak ono setan, gak ono malaikat, itu kan wong Arab itu. Iku bahasa Jawa. Tulis delok nang ngene basa Jawa kuno, bahasa Sanskrit setan ndak ono. Malaikat gak ono, iku bahasa Ibrani kok. Apa awakmu melok-melok ngurusi setan, ngurusi malaikat? Kiai sing nom-nom iku teko. Ngoten iku. Lho iya ta. Iki lho bukune kamuse. Nggih, kamus bahasa Jawa Kawi, kamus bahasa Ibrani, kamus bahasa Arab. Kan ngono. Jadi itu kan sederhana kan. Kamu jangan pakai hardware dan softwaremu itu gurun pasir, jadi kamu nggak kena tenung, gak halu kan. Sederhana itu aja. Oke, luar biasa sekali pencerahannya sampai dini hari. Aja sampai kan ketemu aku dadi kafir lho.